Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mem Pepi. Kali ini kita akan belajar past continuous tense. Yuk, kita belajar bersama. Oke, kita sekarang belajar past continuous tense, ya. Nah, ingat kalau yang namanya continuous itu menggunakan kata kerja ing, ya. Nah, past continuous tense di sini bisa digunakan dalam 3 situasi, ya. Nah, di sini ada situasi pertama itu untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau. Sedang terjadi di masa lampau. Nah, kalau yang namanya sedang berarti kita menggunakan kata kerja ing, ya. Nah, contohnya yang sedang terjadi di masa lampau, ya. Misalnya, contohnya di sini. Asih sedang membaca beberapa buku di perpustakaan tadi pagi, ya. Nah, untuk to be, ya, to be pada past continuous ini was dan were. Nah, was itu digunakan untuk orang tunggal, orang yang satu, I, she, he, it, Budi, ya. Nah, kalau were ini untuk yang jamak, yang lebih dari satu. You, we, they, Ria, and Nina, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini contoh kalimatnya. Asih. Nah, sekarang kita tulis asih. Asih sedang. Diminta to be di sini. Nah, asih orangnya satu, to be-nya ya kita gunakan was. Ya. Sedang membaca. Apa membaca? Ya, pakai read tambah ing jadi reading. Tambah ing, reading. Beberapa buku. Ya, some books. Tambah S karena some-nya banyak bukunya, tambah S. Di perpustakaan, in the library. Tadi pagi, this morning. This morning. Nah, kita nyebrang di sini ya. This morning. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, jadi sedang membaca jadi was reading beberapa buku, some books di perpustakaan in the library tadi pagi, this morning. Ya. Nah, sekarang untuk negatifnya sama tinggal kita tambahkan not ya. Jadi asih was not atau disingkat wasn't ya. Membaca reading beberapa buku some books. Nah, ini in the library this morning. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang untuk kalimat tanyanya, to be pindah depan. Jadi, was, subjeknya asih, verb ing-nya reading. Nih, some books. In the library this morning. Nah, question mark. Ya. Nah, yes sama. Subjeknya ambil dulu asih. Asih perempuan. Jadi kata gantinya ya she. Di depan sini to be-nya was, pindahkan was di sini.
Ya, begitu juga dengan ini. No, she was not atau wasn't. Nah, wasn't. Nih, ini penggunaannya pertama untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau. Nah, untuk yang kedua, dia untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung ketika peristiwa yang lain terjadi. Jadi dia di sini ada dua kejadian, ya. Nah, contohnya kalau bingung pernyataan yang di sini kita lihat contohnya ya. Rina sedang menonton TV ketika saya datang ke rumahnya kemarin pagi. Nah, rumusnya ini sama. Subjek plus to be plus verb ing. To be-nya juga sama, was dan were. Ya, rumusnya sama. Nah, kita tulis ini dulu ya. Rina, to be-nya orang satu kan, jadi to be-nya menggunakan was. Kan was. Verb ing menonton. Watching. TV. Ya kan? Sedang menonton TV. Nah, terus ketika watching TV, menonton TV, ketika, jadi when, nih di sini ketika, when saya. Nah, kalau di sini dia pakai when, ya, ketika. Nah, di sini dia menggunakan subjek plus verb 2 past tense, ya. Ketika sayanya I datang, kata kerja kedua dari datang. Came, betul. Came ke, to rumahnya. Rumahnya, nyanya Rina. Rina perempuan, jadi kepunyaan yang perempuan, jadi her home. Kemarin pagi. Yesterday morning. Nah, seperti ini. Ya, ini positifnya. Nanti, Mem, kalau negatifnya gimana? Nah, letakkan not setelah to be. Kalimat ininya tetap sama, tidak berubah. Yang ini jangan diubah-ubah. Ya. Nah, jadi kalau buat negatifnya, ini cukup enggak di sini ya. Kita coba buat. Jadi, Rina wasn't, ya, watching TV. Nah, ini tetap, kalimat ini tetap, ya. When I came to her home yesterday morning. Nah, nih, yesterday morning. Nah, kalimat tanyanya juga sama. Tinggal dirubah aja dia. To be-nya pindahkan depan. Was Rina watching TV? Nah, ini tetap sama. Tidak usah dirubah. When I came to her home yesterday morning. Nah, sampai sini kan? Nah, yes. Rina perempuan, jadi she was. No, she wasn't. Nah, seperti ini. Ya. Nah, yang ketiga, ini dia untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi ada kedua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Nah, contohnya gini. Raka sedang duduk di ruang tamu, sementara ibunya sedang memasak di dapur. Nah, jadi Raka kita tulis di sini.
To be-nya ini rumusnya sama. To be-nya was. Nah, duduk, sitting. Di ruang tamu. Ya. In the living room. Nah, sementara while. Nah, kalau dia menggunakan while, dia menggunakan ini juga sama, kan waktunya bersamaan. Jadi dia menggunakan past continuous juga. Jadi ibunya, ibu Raka laki-laki. Jadi his mother. Nah, to be-nya orangnya satu sama. Was memasak, cooking. Cooking di dapur. In the kitchen. Nah, ini kalimatnya. Jadi, kalau untuk kalimat negatifnya sama, tinggal tambahkan not setelah to be. Ya. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya, to be-nya pindahkan di depan, baru masukkan subjek, baru plus verb ing-nya. Nah, untuk yang ini tetap tidak berubah. Ya. Jadi pahamkan untuk penggunaan past continuous tense itu ada 3 untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Yang kedua, menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung ketika peristiwa lain terjadi. Jadi ada 2 kejadian. Dan yang ketiga, menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada waktu yang bersamaan. 2 kejadian itu terjadinya bersamaan. Oke? Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai past continuous tense. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe. Dan share ke teman-teman yang lain. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.